6 hektar permukiman warga di Kecamatan Sebatik Utara masuk wilayah negara Malaysia. Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB pun memberikan perhatian khusus. Patok batas negara di wilayah itu juga sudah dilakukan pengukuran, namun sampai saat ini kedua negara Indonesia, Malaysia belum melakukan MOU. Untuk lebih detailnya kami sudah terhubung dengan rekan Febrianus Felis, reporter dari Tribun Kaltara yang akan menginformasikannya. Silakan. Baik, rekan Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2 hari yang lalu mengunjungi Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dan memberikan perhatian khusus terhadap 6 hektar permukiman warga di Kecamatan Sebatik Utara yang mana masuk wilayah negara Malaysia. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPB Iswan Harijono mengatakan bahwa mengenai patok batas negara di wilayah tersebut sudah dilakukan pengukuran, namun sampai saat ini kedua negara Indonesia Malaysia belum melakukan MOU. Menurutnya mengenai persoalan patok batas negara tersebut merupakan hal yang krusial sehingga Ismawan sendiri belum bisa mengomentari lebih banyak. Belum lagi informasi yang dia dapatkan bahwa warga Sebatik Utara yang rumahnya masuk ke wilayah Malaysia meminta sejumlah ganti rugi. Iswan berharap setelah kegiatan itu masyarakat di perbatasan Indonesia bisa memahami pengelolaan batas wilayah negara. Dihubungi terpisah Komandan Satgas Pantas RI Malaysia Narmet 18 Komposit Letkol Am Yudi Ari Irawan meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan MOU mengenai batas negara Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan. Dia menyampaikan bahwa di Kecamatan Sebatik Utara ada terdapat wilayah seluas 6 hektar yang diklaim milik Malaysia dan telah dihuni oleh lebih dari 10 kepala keluarga. Sementara itu di Sebatik Tengah ada lahan seluas 150 hektar yang mana diklaim merupakan wilayah Indonesia. Namun sampai saat ini juga belum ada MOU antara pemerintah Indonesia dan Malaysia mengenai masing-masing wilayah yang diklaim. Namun mengenai batas negara sebenarnya sudah dilakukan pengukuran, namun karena terkendala pandemi COVID-19 selama 2 tahun sehingga MOU sampai sekarang belum dilakukan. Kemudian dia meminta kepada, terlepas dari itu, dia juga meminta atensi mengenai batas negara di Sungai Ular dan Sungai Kaca. Karena di Sungai Ular dan Sungai Kaca ini di tahun 2021 sejumlah masyarakat dari Sebuku itu ditangkap polis Malaysia karena melintas dari Sungai Kaca Nunukan menuju Sungai Ular pada saat dini hari. Waktu itu membawa orang sakit yang harus dirujuk ke rumah sakit Nunukan. Namun speedboat yang mereka naiki atau mereka tumpangi itu masuk di jalur Malaysia, sehingga waktu itu ditangkap oleh polis Malaysia. Oleh karena itu Yudi meminta kepada Menteri Dalam Negeri juga untuk bisa segera menyelesaikan MOU mengenai batas negara yang ada di Sungai Kaca dengan Sungai Ular, dengan harapan bahwa ketika ada warga negara Indonesia yang melintas di wilayah tersebut tidak ditangkap oleh polis Malaysia, melainkan diarahkan untuk balik. Begitupun sebaliknya, bila ada warga Malaysia yang melintas masuk ke wilayah Indonesia, juga tidak ditangkap oleh polisi Indonesia, melainkan disuruh juga putar kembali ke wilayahnya. Demikian laporan sementara dari Kalimantan Utara. Felix kembali ke dia di studio. Baik, dan Tribuners berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Felix bersama sejumlah pihak terkait ini selengkapnya. Yang kita dapatkan itu kurang lebih 150 hektar dan yang diambil sama Malaysia itu kurang lebih 5 hektar atau 6 hektar. Tapi yang diambil ini, yang kita dapatkan itu mayoritas 150 hektar itu sawit. Kemudian yang 5 hektar itu mayoritas penduduk. Nah, kemarin sudah kita koordinasi dan kami disampaikan sama Letkol Amin itu waktu itu. Kami hanya disampaikan, kemudian ini tolong diarahkan, diedukasi aja masyarakat yang di Lordes, khususnya yang dekat dengan sawit yang mau diklaim. Memang sudah diukur, sudah dicek, dan belum ada MOU-nya. Maksud saya itu, kami sering melakukan edukasi dengan mereka. Titipan dari Letkol Amin itu,
sering melakukan edukasi karena masyarakat dari Lordes itu sering mengambil sawit-sawitnya Malaysia, padahal itu emang nantinya itu menjadi milik kita, tapi saat ini belum ada MOU pengukurannya. Banyak masyarakat itu. Mari Pak. Terus yang kedua, siap. Terus yang kedua, tadi yang pertama itu kita bagaimana melibatkan masyarakat sehingga masyarakat mengerti tentang apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia lakukan di garis batas. Nah, di situ biasa di garis batas itu akan ada patok-patok atau pilar-pilar yang memang harus dijaga. Memang pilar-pilar tersebut perbatas itu sudah dijaga oleh teman-teman dari Pamkas. Tapi tidak menutup kemungkinan karena di situ ada area masyarakat yang berdiam di situ. Jadi masyarakat harus terlibat untuk menjaga perbatasan itu. Nah, nanti setelah kegiatan ini masyarakat jadi mengerti tentang bagaimana dan mengerti tentang bagaimana memahami apa itu perbatasan yang ada di kita. Apa pentingnya patok perbatasan atau pilar perbatasan bagi sebuah negara. Mungkin ada lagi? Pak, terkait dengan patok-patok yang belum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.